Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para senior yang saya hormati, Adinda Ketua Umum BEM, UIN, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Secara prosedural di DPR itu pembentukan satu rancangan undang-undang bisa ditempuh melalui panitia kerja dan atau panitia khusus. Jadi kalau prolegnas menstate inisiatif pembentukan undang-undang dibuat oleh DPR, karena pembentukan undang-undang itu berdasarkan konstitusi kan bisa diinisiatif oleh DPR atau presiden, kecuali satu rancangan undang-undang yang tidak bisa diinisiasi oleh DPR, yaitu rancangan undang-undang tentang APBN setiap tahun. Di luar itu bisa kami, bisa presiden. Bahkan kalau kita baca disertasinya Prof. Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, proses legislasi itu lebih banyak dimiliki oleh eksekutif dibanding legislatif. Dari 6 tahapan proses legislasi, kami itu hanya terlibat pada 2 tahapan, Prof. Saiful Mujani. Sisanya semua diikuti oleh eksekutif. Sehingga kalau disertasi Dr. Titi Anggra ini menyebut legislative in action, sebetulnya juga ada executive in action. Agar kita lebih proporsional bicara ini, kan dari tadi nampaknya yang salah DPR terus. Kan harus membela kops kita. Yang kedua, karena proses pembentukan panja, kalau panja itu berarti diletakkan di alat kelengkapan DPR, komisi. Kalau pansus itu terdiri dari berbagai anggota dari berbagai alat kelengkapan dari berbagai fraksi. Nah, kami sekarang ini khusus prolegnas tahun 2026, Komisi 2 DPR RI diberikan tugas untuk membentuk 2 hal. Naskah akademik dan draft RUU revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sejak awal Januari 2026, sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya mengajak 4 wakil saya menghadap pimpinan DPR sebelum dirapatkan forma dalam rapat pimpinan DPR yang setiap bulan kami lakukan. Karena politik itu katanya ada layar depan, ada layar belakang. Saya juga baru jadi politisi baru 2 periode, tidak seperti Bang Beni yang sudah 5 periode. Saya tanya kepada pimpinan DPR, apakah panja itu berkenan dibentuk saat ini, atau kami harus menunggu momentum politik dan momentum legislasi yang kami tentu taat kepada tata tertib dan mekanisme yang ada di DPR. Jawabannya, tunggu. Begitu saya tanya, kapan? Tunggu. Akhirnya sebagai orang yang pernah belajar sedikit tentang hukum tata negara, saya membuat ijtihad ketatanegaraan. Dalam rapat internal pertama tahun 2026, rapat internal ini rapat tertutup di komisi. Saya bilang kita sekarang punya 2 rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada Komisi 2. 1 RUU Administrasi Kependudukan, ini juga penting karena kita ingin setiap orang yang lahir di Indonesia itu sudah punya single ID number kayak di negara-negara lain. Dompet kita ini nggak perlu lagi isinya kartu macam-macam. Karena kalau kita sudah punya single ID number, cukup face recognition, kita sebetulnya udah tahu dan sudah bisa mengakses seluruh layanan publik. Yang kedua RUU Pemilu. Atas arahan dari pimpinan DPR kita dahulukan RUU Admindu. Tapi saya bilang satu hal, kalau RUU Pemilu tidak kita garap, kita akan berpotensi nanti masuk dalam satu tahapan penting di akhir 2026, yaitu seleksi calon anggota KPU Bawaslu RI pada bulan Oktober 2026. Sehingga kemudian kita harus melakukan ijtihad atau terobosan. Saya waktu itu menawarkan mulai bulan Januari ini kita undang para pakar, para ahli, NGO dan kelompok organisasi ke Komisi 2 DPR RI. Itu ijtihad Prof. Ipung. Kalau pakai tatip DPR enggak begitu mekanismenya. Panja dibentuk dulu baru panggil orang. Jadi
ijtihad ini kan kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Kita lakukan per 2 minggu di Komisi 2 DPR RI. Agar memenuhi meaningful participation sebagaimana perintah dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, kami memberanikan diri menyusun daftar inventarisir masalah. Baseline-nya dari mana? Tadi Ayu Titi sudah bilang, ada 186 permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dari 186, 179 diregister dan disidangkan, dari 179 menghasilkan 22 putusan Mahkamah Konstitusi, baik yang diterima sebagian dan atau diterima sepenuhnya. 22 putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang kemudian menjadi baseline utama kami menyusun daftar inventarisir masalah. Saat ini kami punya 28 daftar inventarisir masalah. Karena tidak semua yang ditolak itu tidak punya daftar inventarisir masalah. Karena di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum mahkamah itu juga penting untuk dijadikan bagian untuk melakukan rekonstruksi norma. Jadi kalau bacanya black and white, normatif saja, kita akan berhenti pada 22 dim. Tetapi karena kita ini aliran mujtahidin, makanya kita lakukan yang lebih. Daftar inventarisir masalah itu kemudian melahirkan 3 alternatif norma. Yang pertama adalah murni putusan MK. Jadi kalau putusan MK bilang soal presidensial threshold 0%, maka setiap partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan. Ada kolom kedua, model alternatif norma yang kedua dari mana? Dari pakar, dari ahli, dari lembaga-lembaga yang peduli terhadap pemilu yang kami undang. Sekarang udah lebih dari 25. Yang belum cuman Bang Adi Prayitno sama Prof. Burhanuddin Muhtadi dan lain-lain. Memang sengaja kita taruh UIN agak belakangan. Agar memiliki khidmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Dan yang ketiga, ini harus kita sampaikan apa adanya, pandangan-pandangan walaupun ini tidak resmi dari fraksi-fraksi. Jadi 3 model alternatif norma ini per bulan lalu sudah saya serahkan secara resmi ke pimpinan DPR. Waktu itu sambil bertanya kepada pimpinan DPR, apakah ini akan tetap di Komisi 2 ataukah dirubah menjadi pansus atau dengar-dengar katanya mau diserahkan kepada pemerintah. Dijawab oleh pimpinan DPR, tetap di Komisi 2 dan beliau mengapresiasi karena kami belum bekerja. Karena kalau panja belum dibentuk, sebetulnya belum bekerja resmi. Kami sudah melahirkan DIM dan waktu itu beliau salah satu pimpinan DPR membuat konferensi pers bahwa naskah akademik dan RUU revisi Undang-Undang 7 2017 akan ditugaskan tetap di Komisi 2 DPR RI. Nah, itu perkembangannya. Tapi kapan? Wallahu a'lam bissawab. Bahwa dalam diskusi itu kan tentu diskusinya di Komisi 2 kan intens. DIM 28 DIM itu sudah didiskusikan di Komisi 2. Walaupun diskusinya tidak dibikin terbuka untuk menghormati fatsun politik. Saya harus sampaikan. Kalau saya pribadi, di sini pun saya berani buka. Tapi untuk menghormati fatsun politik, saya tidak buka. Jadi kalau Bang Beni tadi dengar, walaupun sebetulnya yang didengar Bang Beni itu agak meleset-meleset dikit. Namanya juga ilmu dengar-dengar. Itu sah-sah saja. Ada aspirasi yang berkembang seperti itu, sah-sah saja. Tetapi kemudian pembahasan formil itu belum dilakukan. Yang kedua ingin saya sampaikan adalah kami sekarang meminta kepada seluruh anggota Komisi 2 DPR RI menyampaikan DIM ini kepada ketua umum dan ketua fraksi partai masing-masing. Ini juga bagian dari keinginan kami untuk mendorong atau melakukan percepatan formalisasi revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bagi kami politisi, kalau belum ada green light dari ketua umum, kami tidak bergerak. Ini kalau kita lihat dari soal pelembagaan parpol, memang tidak ideal kata-kata saya ini.
tapi saya harus sampaikan apa adanya. Karena kalau saya ikut 1, 2, 3, 4, nanti 5 pembicara yang sama, kan nggak ada bedanya saya. Jadi saya harus sampaikan yang apa adanya. Nah, green light itu bukan hanya tidak muncul dari saya punya ketua umum, tapi juga dari ketua umum beliau belum ada green light. Beberapa partai politik sudah mulai melakukan kajian terhadap revisi undang-undang pemilu. Tapi ada juga partai politik yang sama sekali belum dan enggan melakukan kajian terhadap ini. Nah, karena itu menurut saya ikhtiar yang misalnya dilakukan oleh Perludem, saya mengapresiasi Perludem. Perludem itu sudah datang ke semua partai politik. Ya, karena kalau di Nasdem yang menerima pasti saya. Jadi udahlah di komisi saya terima Perludem, di partai saya lagi terima Perludem, isinya sama. Jadi saya bilang dengan Perludem, nggak usah presentasi 2 kali di depan saya. Saya sudah paham. Yang penting ini akan jadi bagian dari usul Partai Nasdem nanti dalam pembahasan resmi RU. Nah, yang keempat yang perlu saya sampaikan adalah bahwa nanti kalau panja sudah dibentuk, tugas kami sekali lagi hanya 2. Menyiapkan draft, naskah akademik dan draft RUU. Begitu selesai, kami serahkan kepada pimpinan DPR, nanti akan dibentuk pansus dalam pembahasannya. Jadi kami cuma tukang siapkan draft. Tentu dalam penyiapan draft itu kita akan mengundang sebanyak mungkin pihak dan seterusnya, tapi nanti begitu pansus akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah, dengan unsur-unsur yang lain. Saya sengaja menghindari agar finalisasi revisi Undang-Undang Pemilu itu tidak 100% di Komisi 2. Karena saya menyadari betul baju kami terlalu sempit untuk kemudian membahas RUU yang memiliki bobot dan kepentingan masa depan bagi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Itu laporan saya sekaligus merespon berbagai macam pandangan, pikiran, dan berterima kasih saya atas kritik yang telah disampaikan. Kritik ini bagi saya penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ciri dan masa depan demokrasi. Salam saya nggak pernah berubah dimanapun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.